Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Tapi ya, maksudnya kalau karena itu karena ini hari Pancasila ya, guys. Itu tuh hari Pancasila itu semenjak Presiden Jokowi ya. Kayak saya rasa sewaktu Bapak Presiden SBY itu belum ya. Oke, jadi ingat ini ya, kalau jiwa nasionalisme saya itu sama patriotisme tetap tinggi ya, mesti tinggal di luar negeri. Wah. Kalau mengingat Pancasila itu ingat pelajaran PPKN kelas 6 SD ya. Dalam bukunya itu kan Empu Gandring sama Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bahasa Sanskerta itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya begitulah, tetap semangat ya. Makanya walaupun saya di luar negeri itu, saya itu tetap cinta Indonesia. Maksudnya gini, misalnya kadang ada orang ngomong oh negara sana bagus, wisata bagus, saya tetap dalam hati saya nggak rela loh, tetap saya cinta Indonesia gitu loh. Oke guys, selamat Hari Pancasila. Kalau di Indonesia Hari Pancasila, kalau di Hong Kong, di internasional itu Hari Ayah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Kalau satu, ketuhanan yang Maha Esa itu setiap warga negara berhak menentukan agamanya masing-masing. Kedua, kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin ya. Kalau keempat, keadilan sosial kerakyatan yang dipimpin ya. Kalau empat, banteng. Kalau lima itu padi dan kapas ya. Ya dimanapun berada kan, kalau orang Indonesia, orang Timur itu terkenal dengan sopan, unggah-ungguh itu apa? Tata krama ya guys. Oke, Garuda di dadaku. Oke guys, sebenarnya nenek-nenek moyang kita terdahulu itu sudah mengajarkan semua lah ya, semua tentang persatuan dan kesatuan. Coba kalau dulu setiap daerah tidak bersatu, nggak mungkin bisa kan untuk mengusir penjajah, mengusir Belanda yang dari Aceh bersatu. Muncullah pahlawan Cut Nyak Teuku Umar, terus Tuanku Imam Bonjol, dari Sulawesi Sultan Hasanuddin, dari Jawa Tengah saya ini dari Jawa Tengah Pangeran Diponegoro, terus dari mana lagi itu ya, yang Marta Tiahahu, Patimura itu ya. Itu kan dulu Belanda kan menyeluruh ya, intinya itu ke Indonesia mengambil rempah-rempah. Dan kalau negara-negara jajahan Belanda, makanya kita itu agak tertinggal kan dalam masalah uang. Coba kalau negara jajahan Inggris itu pasti maju. Kayak Hong Kong ini guys, Hong Kong ini kan jajahan Inggris ya. Kalau negara-negara jajahan Inggris itu pasti maju-maju kan ya. Kalau pokoknya negara-negara bekas jajahan Inggris itu pasti maju-maju loh guys. Kayak Hong Kong, Singapura itu kan dari dulu ya, udah dari dulu itu udah ada MRT, MTR itu ya. Karena kalau Inggris itu menjajah sambil membangun, itulah itu salah satu juga namanya kehebatan Inggris. Kalau Belanda kan membuat bodoh ya, tapi dengan ini ya, dengan bambu runcing dulu Indonesia bisa merdeka. Itu kan juga peran para ulama bersatu dari Jawa Timur, seluruh Indonesia, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Jakarta, dan akhirnya merdeka. Yaitu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Itu artinya kan
tetap kita itu bersatu, intinya untuk mengusir penjajah. Itu zaman dulu ya, namanya ketika zaman penjajahan itu kan. Terus ada apa itu, butir-butir Pancasila gitu. Kalau UUD pasal-pasal gitu ya, saya malah gak lupa ini butir-butir Pancasila ada berapa gitu udah. Kalau pasal-pasal yang saya ingat itu pasal 34. Dulu kan waktu kelas 3 SD itu suruh hafalan loh, ada 36 pasal Pak ya. Dulu zaman saya SD itu butir-butir Pancasila, pasal-pasal. Halo guys ya, kalau kita memperingati ini Hari Pancasila itu ya pokoknya jadi ingat ini ya, pelajaran. Kalau dulu zaman saya SD itu PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Lah kalau terus lambat laun itu pendidikan berbeda ya, ganti menteri gitu ya. Terus jadi apa, pendidikan PPKN itu singkatannya apa ya, kok kelalen, pendidikan dan kewarganegaraan gitu kayaknya ya, pokoknya P-nya satu lupa. PPKN ya. Terus setiap negara itu kan pasti punya lambang-lambang negara ya. Kalau Hong Kong itu kan bunga anggrek itu benderanya, sama bintang 5. Yaitu dasarnya kan juga itu. Kalau Indonesia kan Garuda ya kan, Garuda, dan di tengah-tengahnya itu Pancasila itu kan. Kenapa dipilih burung Garuda? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu kan dulu ceritanya itu ekornya itu 8 ya. Ekornya burung Garuda itu 8, menandakan 17 Agustus 45 itu kan ya, ekornya 8. Terus sayapnya 45 ya. Sayapnya 45. Terus yang di lehernya itu agak lupa kayaknya ya, 1945, 17. Pokoknya yang saya ingat itu ekornya itu, ekor burung Garuda itu 8. Terus sayapnya kalau nggak salah 17 ya. Sayap yang kiri dan kanan itu 17 helai. Terus yang leher bulunya itu 45 gitu ya. Nah, terus yang 19-nya udah gak lupa ini ya, ini pelajaran SD ya. Pelajaran PPKN SD ya. Terus Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan artinya setiap warga negara wajib diberi kebebasan memilih agama kan ya. Dan agama di Indonesia itu ada 5 atau 6 ya sekarang. Dengar-dengar 6 ya, 5 apa ya tetapnya. Islam, setiap warga negara itu berhak menentukan pilihannya memilih agama masing-masing gitu kan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, terus Katolik apa ya, kurang tahu lah masalah itu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Coba bayangkan kalau nggak ada persatuan Indonesia, untuk mengusir penjajah nggak mungkin bisa kan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu kan diambil dari bahasa Sanskerta ya. Ya pokoknya yang aku ingat itu Empu Gandring sama Empu Tantular ya. Itu apa sih, dalam prasasti apa itu ya, udah agak lupa ya. Patriotisme itu jiwa cinta pahlawan. Kalau nasionalisme itu kebangsaan, rasa kebangsaan saya terhadap negeri saya itu ya semua warga Indonesia kan tetap kamu itu nggak rela kan, misalnya negara sendiri dihina itu kan tetap nggak rela kan rasanya kan ya, emang iya kan.